Oke teman-teman, pada saat ini kita sudah sampai di rumahnya Adik Ulil ya Pak ya. Iya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak dan Ibunya Adik Ulil. Serta melihat kondisi Adik Ulil saat ini Adik Ulil menderita hidrosipalus. Hidrosipalus. Tetap ikuti kegiatan kami ya teman-teman, pasti akan sangat menarik sekali. Tetap di channel Jalan Hidupku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adik Ulil. Nggih. Sehat Adik Ulil. Oke, teman-teman semuanya, sahabat baik, sahabat kehidupan, kita sudah bersama dengan Bapak Ngasiman. Ngasiman apa Ngasimin, Pak? Ngasimin ya, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Mariatul ya. Nah, ini dengan Adik Ulil kondisinya seperti ini. Jadi Adik Ulil ini seorang penderita hidrosipalus, Mbak Farida. Mohon maaf Pak Ngasimin, Ibu Mariatul, awal mula bisa mengetahui Adik Ulil ini terdeteksi menderita hidrosipalus itu sejak kapan, Pak? Awal mulanya itu waktu mau melahirkan. Waktu mau melahirkan? Waktu hamil sih nggak tahu, Mas. Nggak tahu. Kita tahunya ya waktu ibunya terjatuh, terus ada keluhan di perut. Tapi waktu belum saya periksakan, kata bidan ya normal. Cuma waktu lahiran itu kok sulit. Terus gitu. Saya ke rumah sakit, ternyata di USG ada kelainan di kepalanya itu membesar. Itu. Terus selama hamil itu belum pernah di USG atau gimana, Pak? Belum pernah. Ya, Gitu. Jadi setelah lahir itu, jadi baru lahir itu baru tahu kalau itu hidrosipalus. Setelah mengetahui hidrosipalus itu ternyata harus dioperasi sesar. Setelah bayinya lahir, Adik Ulil ini terus dikirim ke rumah sakit Semarang, Karyadi buat operasi kepalanya itu. Oh, jadi mohon maaf, ini ada selangnya ya Pak ya? Dulunya memang ada, Mas. Dulunya memang ada. Ya. Dari sejak lahir operasi itu udah ada ditanam selangnya? Iya. Kan hidrosipalus itu kan kata dokter itu seperti cairan, seperti sumur, Mas. Ya, nyumber terus gitu. Oh, dia produksi cairan terus gitu ya, Mas ya. Terus. Jadi kalau dibuang langsung nggak bisa, lewatnya nggak, emang lewat selang atau santing itu namanya, terus dialirkan ke perut, nanti saluran pembuangannya. Jadi sampai sekarang masih ada ya Pak ya? Selangnya. Alhamdulillah kalau sekarang sudah nggak ada. Oh, sudah dilepas? Sudah dilepas. Kata dokter sudah tidak berproduksi. Itu ya mungkin ya pandal dari Gusti Allah sih Mas. Karena katanya kan sampai seumur hidup. Harusnya sampai seumur hidup memproduksi cairan terus ya. Itu memproduksi terus ya Bu ya. Iya, ini aja operasinya sudah 9 kali ya. 9 kali operasi. Iya. Karena hidrosipalus ini cairannya beda-beda, Mas. Ini tuh cairannya itu putih kental. Kata dokter itu paling sulit. Yang cairan putih kental itu ya. Sering tersumbat macet. Jadi cairan nggak bisa keluar, kepala otomatis membesar, terus dari kepala ini ada jahitannya, ini terus bedah lagi Mas, terus bakteri masuk, terus nanti dicopot lagi santingnya, nanti dipasang lagi. Mohon maaf Pak Ngasimin, Adik Ulil lumpuh total ini semenjak lahir apa semenjak operasi itu Pak? Kalau menurut dokter ya semenjak lahir. Semenjak lahir udah lumpuh. Karena itu tadi ya Pak ya, cairan di otaknya itu ya. Dulu sih pengharapannya dokter sih cairan itu mampu keluar semua. Tapi adanya ternyata waktu itu di rumah ada kendala. Ada kendala kalau cairannya itu santingnya itu bocor, kita nggak tahu. Penanganannya telat. Lah otaknya itu sudah digerogoti sama cairan itu. Nah, jadi gitu teman-teman, mungkin pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik pada wawancara ini, ada kesempatan ini adalah jadi pentingnya untuk kita mendeteksi awal ya, mungkin dengan USG.
Nah, gini Pak Ngasimin, mohon maaf, adik Ulil ini usianya berapa ya? Usianya itu udah 7 tahun 8 bulan. Oh, hampir 8 tahun ya Pak ya. 8 tahun ya. Oh, ini punya adik Ulil ini? Tidak punya. Tidak punya. Kalau kakak punya. Oh, kakak punya. Oh, berarti 2 bersaudara ya Pak ya? Ya, dia bersaudara. 2 bersaudara. Terus mohon maaf Pak Ngasimin, ini pengobatannya untuk adik Ulil ini masih sampai sekarang masih ada pengobatan apa tidak? Kalau Rutin pengobatan obatnya. rutin itu ya ini Mas, ini alat uap nih, nebulizer ini. Oh, Itu nebulizer. setiap hari itu buat nafas. Ini kan nafasnya sesak, Berat ya. berat. Kalau nggak diuap ini nafasnya susah. Ya, terus ini mohon maaf kalau mau minta makan, kalau minta minum itu gimana? Itu ya insting dari orang tua sih Mas. Oh, insting dari orang tua sendiri. Kalau Kayak pada kalau makan umumnya tuh ya, udah ada jam-jamnya. sehari Cuma 3 kalau kali. minum itu ya insting dari orang tua. Kadang dia kecap-kecap gitu. Oke, Berarti karena seorang Ulil ini mohon maaf tidak bisa meminta sendiri, tidak bisa Iya. berkomunikasi. Ya, jadi seperti ini kondisinya teman-teman. Dan sedikit informasi teman-teman, saya pernah beberapa kali ke sini dan alhamdulillah saya sudah bisa membantu alat ini ya Mas ya, sangsen ya, Iya, sangsen. sangsen. Jadi sangsen itu fungsinya untuk menyedot dahak ya. Sedot dahak. Nah, karena pada saat itu saya silaturahmi ke sini, saya lihat adik Ulil itu berat ya Mas ya dulu Iya, itu. iya. Nafasnya berat, terus saya tanya akhirnya butuh alat sangsen itu, dan Mbak Farida alhamdulillah dengan Kebeli ya Pak ya? dengan Kebeli. banyaknya donatur yang peduli, alhamdulillah bisa terbeli alat sangsen itu. Jadi kalau dulu rutin ke rumah sakit itu untuk membeli, untuk menyedot Menyedot dahaknya dahak. itu Iya, ya Mas ya. iya. Mungkin ke rumah sakit 1 minggu sekali itu ya untuk menyedot dahaknya itu. Jadi sekarang tidak perlu ke rumah sakit lagi. Alhamdulillah nggak perlu Mas, nggak repot-repot lagi. Terus untuk keluhan adik Ulil ini paling cuma sakit biasa atau gimana Mas? ya demam, kejang gitu. Kalau demam kan bisa diperiksakan di bidan setempat ya Mas. Kalau demam, kalau yang apa sih memang ya ini kalau pakai alat sendiri, beli obatnya ya sendiri. Alhamdulillah ya Pak, Ya, sudah punya alhamdulillah. sendiri ya. Nah, terus gini Pak, untuk tanggapannya Bapak, Ibu mempunyai anak seorang Ulil ini gimana? Apa masih bersyukur atau gimana gitu Pak? Memang ya Mas, anak itu ya amanah. Saya perjuangkan sampai titik darah waktu dulu. Saya bersyukur sekali bisa merawat adik Ulil. Moga-moga Gusti Allah nggih maringi kula sabar lah Mas. Mungkin ini keadaan yang terbaik. Oke, yang namanya anak ya Pak Bu ya. Jadi titipan dari Allah, dan bisa mungkin kita harus bisa merawatnya, harus bisa menerima dengan segala kondisinya. Kayak gitu ya. Mohon maaf Mungkin Pak. ini ladang Apa? ibadah. Nah, itu yang saya sampaikan, sering saya sampaikan. Jadi mungkin ini bisa menjadi ladang amal, ladang ibadah Pak Ngasimin sama Ibu Mariatul untuk merawat adik Ulil. Satu di kemudian hari. Ya, terus untuk mohon maaf Pak, kebutuhannya sehari-hari adik Ulil ini makannya, pampersnya, atau apa yang paling urgent menurut Pak Ngasimin ini? Kalau kebutuhan ini Mas obat Obatnya Obat Iya. nebulizer. Jadi Ya. seperti ini obatnya teman-teman. Nanti Ini nanti disut tolong ya. Nih. ini yang paling tahu paling Sehari utamanya berapa ya kali ini. Pak? Sehari. kalau sehari 1 kali. Sehari 1 kali ya. Tapi sih minimal Mas. Minimal. Ya, minimal. Ya, Tapi kan ya fungsinya obat ini apa Pak? Pak Ngasimin. ini fungsinya buat Mengencerkan dahak. Kalau nafas sesak itu akhirnya enggak begitu sesak. Dia nek bubuk ngeten iki Mas dibubukin pun grog-grog sampai parah. Gitu. Jadi mah kondisinya harus lebih tinggi Iya. gitu nomor pripun. Sering digendong ngeten iki sampai. Jadi harus dibantu dengan obat nebulizer ini nggih. Kalau sudah dinebul dia tidurnya terus nyenyak, gitu. tidurnya Nggih. nyenyak. Terus makannya Nyaman juga ya, Bu, enggak sakit. Makan pakai bubur apa? Bubur nggih. Teman-teman, jadi gini, teman-teman yang pengen bersilaturahmi atau pengen berdonasi dengan keluarga Bapak Ngasimin, Ibu Mariatul dan adik Ulil ini nanti mungkin bisa silaturahmi di Desa Honggosoco RT berapa Pak Ngasimin ini? RT 7 RW 2. RT 7 RW 2. Kalau nanti dari lapangan itu jenengan teman-teman bisa masuk ke kanan. Nanti tak kasih nomornya Bapak Ngasimin. Nanti teman-teman monggo kalau mau bersilaturahmi. Nggih.
saya rasa cukup sampai di sini Mbak Farida, nggih. Semoga silaturahmi ini bermanfaat dan pesan saya teman-teman tetap berbuat baik dan tetap bermanfaat untuk orang lain. Tetap semangat.